Ya, Jogja, pemerintah kota Jogja tidak anti kritik. Kita malah menerima masukan-masukan dari orang, dikritik pun nggak masalah. Tapi yang penting informasinya benar sehingga kita bisa tindak lanjuti. Dan pengunggah itu tidak kita tuntut karena mereka juga jadi korban. Nah, silahkan memberi masukan. Tetapi perlu saya ceritakan tentang kronologinya supaya paham semuanya. Yang pertama episode nutuk. Di awal memang wartawan nanya, Pak ada kasus nutup parkir di salah satu jalan di Yogyakarta. Saya jawab, mari tak cek dulu kebenarannya. Apakah betul ada kasus itu? Yang kedua, apakah bis itu parkir di tempat yang resmi atau berizin atau tidak? Maka Dishub dan kepolisian sudah mengecek itu semuanya. Malamnya saya dapat laporan bahwa itu bukan murni nutuk, tetapi juga menyangkut tentang markup, karena ternyata kru bis dan rombongan dan teman-temannya itu meminta tukang parkir membuat kwitansi yang nilainya 350.000. Nah, kasusnya sekarang sudah masuk ke berikutnya. Ini persoalan bukan nutuk lagi, tapi juga persoalan markup. Nah, ketika markup ini kita harus cek lagi siapa yang mengunggah. Apakah yang mengunggah itu juga bagian dari markup atau dia korban? Karena di unggahan pertama dia menulis tentang ditutup, tapi ketika dicek lapangan ternyata kasusnya markup. Nah, beberapa saat kemudian ada informasi ternyata pengunggah itu episode yang berikutnya, pengunggah telah menghapus unggahan yang pertama yang menceritakan tentang nutuk dan mengunggah unggahan yang kedua yang bercerita tentang kronologi kejadiannya, yang intinya beliau itu juga menjadi korban karena dipermainkan oleh kru bis dan tukang parkir. Jadi jelas pengunggah ini posisinya bukan bagian dari yang markup, tetapi jadi korban. Jadi pemerintah kota tidak akan menuntut bagi yang korban, tapi kalau dia bagian dari yang markup ya kita tuntut karena dia telah membuat berita bohong, telah membuat informasi yang tidak tepat, dan telah mengakibatkan nama Jogja tercoreng karena informasi yang nggak tepat itu. Tapi dengan sudah klarifikasi itu, sudah clear bahwa beliau korban dan dipermainkan oleh kru bis dan tukang parkir, maka pemerintah kota juga tidak menuntutnya. Yang kedua, jelas bahwa ketika dia parkir di tempat yang tidak berizin, itu bis ini melanggar aturan masuk kota Yogyakarta di masa PPKM. Aturan PPKM di masa PPKM ini, setiap bis harus masuk ke terminal Giwangan dulu, diperiksa apa penumpangnya sudah vaksin atau belum. Kalau sudah vaksin semua, maka bis ini keluar sudah mengantongi nomor tempat parkir dan tempat di mana dia harus parkir, dan ada rutenya, dan di tempat parkir yang resmi. Dengan keberadaan bahwa dia berada di tempat parkir yang tidak berizin, berarti bis ini sebenarnya sudah melanggar aturan PPKM. Nah, dengan kasus ini, maka sekali lagi Jogja itu tidak anti kritik. Jogja itu siap menerima masukan apapun, tetapi informasi yang benar. Pengunggah tidak akan digugat, tetapi mereka yang melakukan markup akan kita proses hukum lebih lanjut. Dan kita membenahi parkir itu. Kalau semuanya mengikuti aturan masuk kota Jogja, harus masuk ke Giwangan semua, tolong itu dipatuhi supaya dapat tempat parkir yang resmi. Jangan nyelonong tanpa lewat Giwangan. Itu saja kuncinya sebenarnya.